Halo Coffee Lovers, kembali lagi bersama Iko. Salam kopi enak. Astaga, apa kabar Coffee Lover semua? Asli, aku kangen banget bikin konten di channel ini. Kenapa gitu? Ada nggak sih yang kangen sama aku? Kalau kalian sadar, akun YouTube The Premium TV ini kena bajak sama orang luar negeri. Itu terjadi dari bulan Agustus 2021 alias tahun lalu. Kejadiannya cepet banget, asli. Jadi siangnya aja masih aktif untuk nonton YouTube dan juga kerja di komputer. Dan tiba-tiba sorenya itu ada notifikasi buat sign in lagi. Kan bingung kan lah. Selama ini kan lagi asik-asik nonton, ya kan lagi kerja di komputer. Kok tiba-tiba Gmailnya juga minta sign in lagi, minta password. Dan pas dimasukin password seperti biasa, nggak bisa. Nah, di situ masih tenang-tenang aja. Oh, mungkin salah password. Karena kan beberapa kali kita berkala untuk ganti password. Akhirnya berbagai password dicoba, kok nggak bisa-bisa. Lalu coba dengan cara lain. Tiba-tiba, pas coba dengan cara lain, kok ada kode Google Authenticator. Padahal di akun Gmail aku tidak pernah pasang Authenticator. Lalu coba lagi dengan cara lain, yaitu kita nunggu kode OTP lewat SMS kan biasanya kan. Tapi tiba-tiba kaget loh. Kok nomor handphonenya nomor handphone asing. Jadi kalau kita kan plus 62 kode Indonesia. Nah kalau ini plus 1 berapa gitu lah. Pokoknya beda depannya dan juga belakangnya udah beda. Jadi apa artinya? Dan akhirnya baru cek ke email Yahoo yang aku pakai buat email pemulihan lah ibaratnya kalau ada apa-apa. Second option. Dan pas aku cek email, ternyata memang ada suspicious activity alias aktivitas yang mencurigakan. Aku juga cek di Gmailku udah nggak bisa masuk kan. Nah lewat Yahoo itu aku jadi tahu kalau dari siang itu memang ada email-email yang berdatangan. Jadi udah dikasih warning. Tapi kan aku kan nggak megang handphone, gimana cara kita tahu kan. Dan baru sadar juga ada SMS datang. Pas aku buka, itu bahasanya sih bahasa Yunani. Awalnya bingung, ini bahasa apa ya? Sampai aku akhirnya copas ke Google Translate untuk dia menganalisa itu bahasa apa. Karena kan tulisannya mirip simbol-simbol gitu. Dan dibilang memang itu tulisan Greece, berarti kan Yunani. Lalu yang di email Yahoo pun ada email dengan tulisan Yunani. Aku juga copas lah, biar ngerti di Google Translate-nya. Jadi dari Greece ke Indonesia. Dan memang artinya ya semuanya hampir sama, yaitu tentang aktivitas yang mencurigakan. Tapi kan bingung kenapa bahasa Yunani ya. Dan aku baru sadar kalau memang akun Gmailku itu sudah di-hack. Dan orangnya langsung mengganti email pemulihannya, langsung diganti dengan email dia. Nomor handphonenya langsung diganti handphone dia. Lalu yang paling fatal, tembok terakhirnya adalah dia pasang Google Authenticator. Jadi dengan ini sudah ada 3 tembok dibangun dan aku tidak bisa merebutnya kembali. Sekejap mata, ya kan, cuma beberapa, mungkin orangnya memang jagoan hacker, ya kan, nggak tahu kita. Tapi dengan ini aku jadi tahu bahwa kita benar-benar harus waspada di dunia maya, di dunia internet, bahwa segala sesuatu itu gampang banget direbut. Walaupun kita sudah berpikir kan cukuplah dengan verifikasi nomor handphone, lalu ada email pemulihan, ya kan. Memang aku tidak masang Google Authenticator sih, karena aku mikir ya kan sudah ada 2 tembok ibaratnya. Tapi ternyata dengan gampang dibobol begitu aja. Dan sejak itu ya kita cari tahu ya kan, apa namanya, cek YouTube, bagaimana mengembalikan akun Gmail yang dihack dan sebagainya. Dan semuanya nggak ada yang berhasil. Bayangkan itu dari Agustus tahun lalu. Saya sudah mencoba hal yang simple sampai yang kompleks sekalipun nggak ada yang berhasil. Dan yang bikin lemes apa? Bukan cuma masalah aku nggak bisa bikin konten lagi di channel kesayangan ini, The Premium TV, tapi juga itu Gmail kan buat kerjaan.
Semua data-data semua ada di email itu, lalu terhubung juga dengan Google Drive, Google Photos, di mana saya menyimpan semua hasil pekerjaan saya dan juga foto-foto, video klien, semuanya ada di sana. Dan itu sudah berbayar yang Google Drive. Yang ditakutkan sih disalahgunakan oleh si pembajak. Saya sendiri sampai email ke diri saya sendiri ke email yang dibajak itu dari email yang lain. Maksudnya tuh mau nanya, apa sih motivasinya, mohon kembalikan dalam bahasa Inggris ya. Walaupun kita juga nggak tahu kan siapa yang bajak ini, apa orang Yunani, apa orang dari Amerika, atau dari mana, nggak ngerti. Tapi ya, nggak dibalas-balas yang pasti. Saya udah kirim beberapa kali, tapi tidak dibalas-balas. Motivasinya juga ya nggak tahu apaan, apakah uang kek, atau apa kek, ya kan? Tapi ya nggak ngerti. Pokoknya didiemin aja gitu aja, cuma buat latihan kerja kali ya sebelum dia hack yang akun-akun yang lebih besar lagi. Nah, yang sempat bikin kecewa adalah dari Google-nya sendiri itu cuma ngasih berupa sistem, jadi semua tuh dibikin secara AI semuanya. Jadi kita dibawa ke satu sistem untuk memulihkan akun Gmail kita, tapi yang ditanya ya sama, misalnya kan kita masuk ke apa nama emailnya, ya kan? Lalu passwordnya apa? Udah jelas dong, password udah diubah, ya kan? Setelah itu kita mau nggak mau klik try another way atau coba cara lain. Lalu di sana kan step-stepnya sama aja. Ditanya kode OTP-nya tapi lewat email, which is sudah diganti. Lalu ke nomor handphone, ya kan dikirim OTP, which is sudah diganti juga. Lalu yang berikutnya Google Authenticator. Jadi bener-bener bingung kalau by system. Dan yang lebih hebatnya lagi adalah Google tidak menyediakan live chatting dengan customer service-nya. Perusahaan raksasa seperti itu loh, bayangkan. Jadi kita mau komplain, mau bertanya kepada customer service juga bingung. Bahkan bingung emailnya apa yang mau dihubungkan. Kita mau curhatnya kemana, kita nggak ngerti. Dan yang endingnya ya cuma berakhir di komunitas saja. Kita bisa curhat di komunitas ya. Bayangin itu komunitas itu isinya cuma tempat sampah. Orang-orang yang punya masalah yang sama, orang-orang yang komplain, tapi semuanya saling berpadu di sana. Dan tidak ada solusi sama sekali. Apalagi yang sama halnya dengan saya ya. Saya juga sempat googling untuk Google Indonesia, ada di Jakarta. Aku telepon-telepon juga nggak diangkat-angkat. Emailnya juga nggak ada di Google. Beberapa teman memang bilang datang aja langsung ke kantornya. Emang saya sendiri belum pernah datang ke sana. Karena takutnya gini, nanti pas datang ke kantornya yang fisik, nanti ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Maka itu aku mikir, telepon aja dulu deh sebelum datang. Ibaratnya gitu. Ini zaman udah canggih by the way. Dan Google sendiri kan adalah perusahaan raksasa banget, perusahaan internet raksasa. Semuanya kan mestinya dibikin sangat-sangat mudah. Nah, setelah itu aku kenal beberapa temen yang memang kerjanya memang di bidang IT. Jadi aku pikir, ini pasti bisa selesai nih. Tapi tanya satu teman, dibilang udah nggak mungkin. Tanya dua temen, nggak mungkin, nggak bisa, dan sebagainya. Jadi beberapa teman IT yang aku kenal semuanya angkat tangan, tidak bisa bikin apa-apa lagi karena memang dibilang memang harus pihak Google yang menyelesaikan. Nah, suatu saat aku ikut seminar di Zoom meeting. Temanya adalah tentang cyber security. Jadi kan, wah mikirnya asik nih. Pasti bisa nanya nih. Dan kebetulan benar pas di sesi tanya jawabnya, saya juga bertanya tentang kasus saya. Jawabannya ternyata nggak bisa. Sakit banget nggak sih rasanya? Padahal yang ngomong itu adalah pakar dari cyber security di internet. Tapi dibilang memang sudah susah itu direbut. Dan setelah itu apa yang terjadi? Ya udah bingung lah, mau gimana lagi, nggak ada cara lain lagi, cuma bisa pasrah. Dan setelah itu ya berbulan-bulan aku juga ya sudah nggak ngerti mau ngapain gitu loh, sambil tetap buka mata kiri kanan, siapa tahu ada info terbaru. Nah, suatu saat memang pas aku lagi kerja, lalu ketemu sama temen yang memang tahu tentang masalahku ini. Nah, waktu itu dia bilang ada satu channel YouTube orang juga yang sudah cukup terkenal, tapi juga dibajak, dan dia juga sharing tentang cara mengatasinya. Jadi, aku coba nonton itu, dan pengen tahu, penasaran, gimana sih cara ngembaliin dan merebut akun Gmail dan YouTube yang sudah dibajak. Dan hari ini saya akan share juga bagaimana akhirnya saya bisa merebut kembali akun Gmail dan juga akun YouTube saya. Bagi kalian yang nonton channel ini, kalian sangat beruntung. Kalau saya bayar harganya mahal sekali.
dari bulan Agustus tahun lalu sampai tanggal 20 Januari kemarin. Berapa bulan hilang. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, pastikan kalian tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi. Kalau kalian mau traktir saya kopi, apalagi cappuccino, kalian tinggal klik link yang ada di deskripsi video ini. Semoga dengan video ini kalian bisa mendapatkan solusi, terutama yang sepenanggungan, senasib dengan saya. Selamat menyaksikan! Nah, untuk mengambil alih akun dari Gmail atau YouTube kalian yang terbajak, saya akan berikan dua alternatif ya. Nah, dalam kasus saya memang Gmail saya yang terbajak, tapi seperti kita tahu bahwa Gmail ini adalah inti dari semua pemakaian akun Google kita. Jadi bayangkan saja kita punya akun email kita di Gmail, dan itulah yang menghubungkan kita ke YouTube kita, ke Google Drive kita, ke Google Photos kita, dan akun-akun Google yang lainnya. Jadi intinya adalah Gmail kita sendiri. Bahkan kalau kita baru saja membeli handphone Android, kita diwajibkan untuk masuk ke akun Google kita kan? Dan kita harus memasukkan akun Gmail kita. Di situ bahkan terdapat synchronize dengan kontak-kontak handphone kita, notes kita di handphone, dan yang lain-lainnya. Nah, tapi dalam kasus saya sendiri memang memiliki konten di YouTube. Jadi di sini saya punya dua alternatif untuk mengatasi masalah saya, yaitu lewat tim Gmail dan juga tim YouTube. Karena di Google sendiri mereka memiliki banyak divisi dan karyawan yang berbeda-beda. Jadi untuk divisi Gmail-nya berbeda, untuk divisi YouTube support-nya juga berbeda, dan yang lain-lainnya. Nah, bila kalian mengalami pembajakan di akun Gmail kalian, dan kalau kalian punya konten juga di YouTube, maka kalian bisa memakai cara yang pertama, yaitu mengirimkan email ke email berikut ini, yt-partner-support@google.com. Silakan kalian mengirimkan email pengaduan ke email tersebut dan silakan curhat sepuas-puasnya. Tapi wajib pakai bahasa Inggris ya. Kalau kalian tidak menguasai bahasa Inggris, kalian tinggal ketik dalam bahasa Indonesia dan pakai fitur Google Translate untuk mentranslate ke bahasa Inggris. Responnya biasanya cepat kok. Bisa di hari yang sama ataupun besoknya. Dan silakan mengikuti semua prosedur yang mereka suruh ya di email balasannya. Kalau saya kemarin diberikan sebuah form yang harus saya isi, dan isinya benar-benar harus sangat detail mengenai sejarah dari Gmail saya dan YouTube saya. Tapi tenang saja, kalau kalian bingung cara mengisinya, kalian bisa balas emailnya lagi. Dan mereka sangat responsif untuk email kita. Dan selamat mengikuti langkah-langkah dan prosesnya, walaupun memang tidak cepat juga prosesnya ya. Nah, langkah keduanya, jika kalian hanya memiliki Gmail saja dan itu dibajak, sedangkan kalian tidak punya konten apapun di YouTube kalian, masih ada satu lagi yang bisa kalian lakukan. Seperti tadi saya bilang bahwa kita sendiri tidak dapat menghubungi customer service-nya lewat Gmail maupun YouTube. Semuanya hanya berdasarkan sistem saja. Sedangkan kalau kita bingung, kita tidak tahu bagaimana harus bertanya. Tapi jangan khawatir, ada alternatif keduanya, yaitu kalian bisa menghubungi mereka ternyata lewat Twitter mereka. Nah, ini dia, saya berikan 3 alamat Twitter yang kalian bisa hubungi ya. Satunya @timyoutube, yang kedua @google, dan yang ketiga @gmail. Kalau saya kemarin, saya menghubungi hanya @timyoutube dan @google. Dan yang paling responsif menjawab adalah @timyoutube. Bahkan mereka langsung menghubungi saya balik lewat DM atau direct message di Twitter saya. Keren banget loh ini. Ini dia ya DM-nya ya, seperti ini kurang lebih. Kalian bisa jelaskan masalah kalian di sini dan nanti mereka akan menghubungi kalian lewat Gmail kalian yang lain. Dan kalian akan tektokan lewat email itu. Nah, bagaimana dengan hanya akun Gmail yang dibajak tapi tidak punya YouTube channel? Seperti saya bilang tadi, kalian juga bisa menghubungi Twitternya Google atau Gmail. Tapi jujur yang saya alami kemarin adalah responnya sangat slow ya untuk akun yang @google. Jadi saya menghubungi Twitter mereka sama-sama di tanggal 9 Januari kemarin. Sedangkan yang tim YouTube langsung balas dan besoknya dia langsung DM. Sedangkan yang pihak Google baru menghubungi aku di tanggal 21 Januari. Bayangkan, hampir 11-12 hari baru mereka respon terhadap Twitter saya. Sedangkan pada tanggal 20 Januarinya, akhirnya email saya yang di Gmail sudah saya berhasil rebut kembali dengan bantuan YouTube Support Team.
Nah, demikianlah video kesaksian saya tentang cara saya merebut kembali akun Gmail saya yang dibajak, sehingga saya tidak bisa upload atau buat konten lagi di YouTube. Dan bahkan saya tidak punya akses lagi ke Google Drive dan Google Foto saya. Semoga dengan video ini, kalian bisa dapat pencerahan, terutama yang mengalami nasib yang sama dengan saya nantinya. Dan bagi kalian yang sudah pernah mengalami masalah ini, dan punya resep yang lain selain yang saya bagikan, please mohon bantu untuk saling share di komen di bawah ya, supaya kita saling belajar dan juga teman-teman yang lain bisa dapat pencerahan. Begitupun kalau ada teman-teman yang sudah melakukan apa yang saya share di video ini tapi masih mendapatkan kendala, silakan juga bisa share juga di komen ya di video ini. Semoga ke depan kita dijauhkan dari para hijacker-hijacker di dunia digital ini yang bisa mengganggu dan bahkan takutnya akan menyalahgunakan data diri kita. Sukses selalu buat teman-teman semua. Yang paling penting adalah kita wajib minum kopi enak. Dan sekali lagi, kalau kalian belum subscribe channel ini, jangan lupa untuk support channel ini dengan cara kalian tekan tombol subscribe. Silahkan like dan share konten video ini. Salam sukses buat semuanya.